Pemirsa, mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional RI terkait ijazah Joko Widodo digelar. Tidak ada kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat ini. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya. Sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan kembali sambangi gedung Bareskrim Polri. Ya, pihak keluarga mendesak dilakukan gelar perkara khusus. Pihak diplomat muda Arya Daru Pangayunan kembali menyambangi gedung Bareskrim Polri. Tim kuasa hukum keluarga ADP menjelaskan kehadirannya ingin mempertanyakan kelanjutan permohonan terkait perkembangan perkara ini. Pihak keluarga meyakini bahwa ADP bukan bunuh diri sebagaimana disampaikan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga ADP meminta gelar perkara khusus dilakukan agar kasus ini mendapat titik terang. Banyak saksi fakta yang bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, itu yang akan kita dorong di sini. Yang paling penting adalah kita minta gelar perkara khusus supaya bisa terbuka. Ada hal-hal apa? Kami juga ada bukti-bukti yang bisa kami tunjukkan. Karena banyak hal di lapangan ini sebenarnya ini perkara kecil kan, ini hanya tempat kos, itu kalau diselidiki benar rasanya bisa terang benderang kok ini. Tim kuasa hukum tercatat sudah beberapa kali menyambangi Bareskrim Polri terkait kasus ini. Terakhir mereka hadir pada tanggal 16 Oktober 2025 lalu. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kosnya di Jakarta Pusat dalam kondisi wajah terlilit lakban. Pemirsa, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Brasil sebelumnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan dan kehangatan terhadap hubungan antar kedua negara. Pertemuan kedua pemimpin ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil, khususnya dalam bidang ekonomi, pertanian, dan kerjasama di berbagai sektor. Setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju, kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan
beberapa alat pertahanan dari Brazil sudah cukup lama. Presiden Prabowo Subianto tetapkan bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas untuk diajarkan di sekolah. Ya, hal tersebut disampaikan dalam momen kunjungan Presiden Brasil ke Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan terhadap hubungan hangat antar kedua negara dan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor penting. Selain itu, Presiden Prabowo menetapkan bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas untuk diajarkan di sekolah sebagai bagian dari penguatan kerjasama bilateral. Karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Kunjungan Presiden Lula ke Indonesia merupakan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Brasil sebelumnya dan merupakan momentum penting bagi percepatan kerjasama kedua negara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama saya Nata Arman dan Syafati Suryo. Pemirsa, sebuah angkot Jaklingko terbakar di ruas jalan di Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis malam. Ya, angkot yang tengah beroperasi ini tiba-tiba terbakar diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah video menunjukkan detik-detik sebuah angkot Jaklingko yang terbakar di ruas jalan raya DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam. Kobaran api terlihat membakar seluruh bagian mobil. Sebelumnya, angkot yang sedang beroperasi dan melaju dari arah Bekasi Timur menuju Cawang tiba-tiba saja terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil hingga akhirnya membakar habis seluruh bagian angkot. Beruntung seluruh penumpang dan sopir berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Mobil angkot yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Banik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sedan ditabrak truk bermuatan gas LPG hingga terbalik di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, akibat insiden ini, 5 orang mengalami luka-luka. Rekaman video amatir memperlihatkan situasi pasca terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Sudirman, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Insiden kecelakaan yang tak jauh dari Mako Polres Sukabumi ini membuat mobil berpenumpang 3 orang terbalik dalam keadaan mesin masih menyala usai dihantam dari belakang oleh truk dalam kecepatan tinggi. Akibat hantaman keras membuat mobil menabrak sebuah sepeda motor yang berada di jalur berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, 5 orang mengalami luka-luka sehingga harus dilarikan ke RSUD Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan penanganan medis. Polantas Polres Sukabumi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Tiba-tiba menabrak bagian belakang kendaraan Pajero, menabrak kendaraan bagian Pajero. Kemudian si Pajero ini jatuh terguling ke sebelah kanan. Nah, dengan yang dari arah berlawanan datanglah kendaraan sepeda motor. Nah, pas kendaraan ini terguling kena kendaraan sepeda motor. Untuk menghindari kemacetan, petugas langsung mengevakuasi bangkai mobil ke pinggir jalan. Sementara kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.